Shalom anak sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita nyanyi Kumasuki Gerbangnya ya, pakai suara yang kenceng ya, walaupun di rumah aja, oke? Hai Nang. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, didiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, didiklah jemaat-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita minggu ini diambil dari Tita ke-7. Siapa yang tahu anak-anak sekolah minggu? Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Marilah kita bersama-sama memohon dan meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan.
indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahu rapati kepala harun, dari janggutnya jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapati kepala harun, dari janggutnya jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Bau rapati kepala harun, dari janggutnya jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari kita berdoa agar dosa kita diampuni oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulan ini diambil dari Amos pasal yang kelima ayat yang ke-24. Anak-anak sekolah minggu dibuka Alkitabnya, Amos pasal yang kelima ayat ke-24. Dibacakan Amang dari sini. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita sama-sama mengucapkannya, anak-anak sekolah minggu. 1, 2, ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin.
Mari kita bernyanyi. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik. Adik-adik yang saya cintai, yang pasti kita sudah bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan yang dipandu oleh guru-guru sekolah minggu tadi. Yang pasti kita semua bersemangat ya adik-adik. Anak-anak kami yang baik hati, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita satukan hati kita buat Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan yang baik buat anak-anak sekolah minggu yang beribadah online di hari Minggu ini. Kami yakin Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami dan selalu memberkati ibadah kami ini. Berkatilah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita membuka Alkitab kita masing-masing di rumah. Bisa kita baca nanti bersama-sama sama Inang, yaitu khotbah kita tertulis di Yesaya pasal 11 dimulai dari ayat 1 dan sampai ayat 3. Cuma 3 ayat doang ya. Marilah kita terlebih dahulu membaca bersama-sama. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Adik-adik yang saya cintai, yang saya kasihi, di dalam
kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali melalui ibadah online kita. Yang pasti minggu kemarin yang bawa renungannya adalah Amang Pendeta. Sekarang Inang Bibel Pro. Oleh karena itu adik-adik masih kenal sama Inang Bibel Pro kan? Yang pasti kenal ya, tidak lupa. Begitu juga sama Amang Sintua tadi yang potom. Kenal adik-adik? Yang pasti kenal ya, Sintua T Setompul. Dan begitu juga guru-guru sekolah minggu yang cantik-cantik, pasti semua mengenalnya. Oleh karena itu, firman Tuhan buat kita pada saat ini, yaitu mengenai nubuat tentang Raja Damai yang akan datang. Jadi di sini dikatakan mengenai raja yang akan datang, sebenarnya dia sudah datang. Dan yang akan datang lagi yang kedua kalinya. Jadi di sini diperjelas bahwa Raja Damai itu adalah, yang pasti adik-adik tahu ya, siapakah Raja Damai itu? Yang pasti tahu dong adik-adik, kalau dikatakan di sini tentang Raja Damai yang akan datang. Tentu dia tidak membawa senjata, tentu dia tidak membawa pedang, tetapi dia Raja Damai yang bisa mendamaikan hati kita, yang bisa menyenangkan hati kita. Yaitu siapa namanya itu adik-adik? Yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Itulah Raja Damai itu. Dan dikatakan juga dia sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Jadi dia adalah Raja, Mesias, dan sebagai Juru Selamat. Makanya dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini adalah suatu gambaran mengenai kedatangan Tuhan kita itu. Dia tumbuh menjadi besar, berakar, berdaun, dan berbuah. Itulah yang dikatakan di sini. Dia akan berbuah. Jadi berarti orang Kristen, anak-anak kami sekolah minggu yang telah menerima Raja Damai itu akan menjadi membuahkan hasil. Itulah kepercayaan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Dan dikatakan di sini di ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya katanya. Roh Tuhan, roh Allah ada pada Yesus, ada pada pengikut-pengikutnya, ada pada murid-muridnya. Terlebih-lebih ada pada anak-anak kami sekolah minggu. Jadi roh Tuhan itu ada di dalam kita, orang yang percaya. Jadi roh Allah, roh Tuhan yang ada di tengah-tengah persekutuan kita, yang ada di tengah-tengah ibadah kita, di gerejanya, di gereja Tuhan, begitu juga yang ada pada orang-orang Kristen, dan begitu juga yang ada pada anak-anak kami sekolah minggu. Pasti
semua kita mempunyai roh Tuhan, Roh Kudus. Itulah yang memberi semangat kepada kita, memberi kekuatan kepada kita. Roh Tuhan itulah yang memberikan semangat kepada adik-adik. Yang pasti adik-adik semua, Inang percaya kita semua semangat. Jangan ada yang nangis, jangan ada yang galau, jangan ada yang bahasa Batak merdandi. Bahasa Indonesia apa? Merdandi, ngambek ya. Jangan ada yang ngambek ya. Jadi harus semangat. Kalau sudah datang hari Minggu, Sabtu udah bersiap-siap kita bahwa kita akan beribadah online hari Minggu. Jadi harus bertambah semangat dong adik-adik, karena melihat guru-guru sekolah minggu tadi semangat. Mereka bernyanyi memuji Tuhan, semangat semuanya untuk memuliakan Tuhan. Begitu juga harapan Inang kepada anak-anak kami, supaya ibadah kita tidak percuma, tetapi seperti yang dikatakan tadi dapat menjadi berbuah. Jadi di sini adik-adik dikatakan di sini ada beberapa yang mau kita pahami, yaitu mengenai roh Tuhan, mengenai roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, begitu juga roh keperkasaan, roh pengenalan takut akan Tuhan, dan roh kesenangan takut akan Tuhan. Jadi banyak di sini yang mau kita pahami. Tapi yang pasti sedikit demi sedikit bisa kita hayati. Ya adik-adik, tadi udah Inang terangkan mengenai roh Tuhan. Yang pasti di dalam diri Yesus pun ada roh Tuhan, roh Allah. Begitu juga di dalam diri kita. Jadi yang kedua di sini mengenai roh hikmat. Hikmat. Jadi suatu anugerah bagi kita kalau ada roh hikmat yang memimpin kita, supaya kita jangan salah membaca situasi umpamanya. Kalau tidak ada roh hikmat kepada kita sebagai manusia, kita pasti salah memprediksi, salah membaca umpamanya, membaca situasi. Tetapi kalau ada roh hikmat kepada kita seperti Tuhan Yesus, biarpun banyak yang memusuhi dia, tetapi karena ada roh hikmat di dalam diri Yesus, dia mampu menghadapi semuanya. Dia mampu menghadapi murid-muridnya dan musuh-musuhnya. Itulah peran roh hikmat yang ada di dalam diri Yesus. Begitu juga kita adik-adik sekolah minggu, yang pasti ada roh hikmat di dalam diri kita masing-masing. Karena kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana perintah Tuhan yang mau kita lakukan, mana yang tidak bisa kita lakukan. Roh hikmatlah yang memimpin kita, supaya kita berhikmat dan menjadi bijaksana di dalam hidup kita. Terlebih-lebih memperkokoh, memperkuat iman kita, supaya adik-adik selalu berpengharapan kepada Tuhan. Itulah sebenarnya sangat luas arti kalau dikatakan roh hikmat, ya, sangat luas bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, karena ada lagi beberapa yang mau Inang terangkan mengenai roh nasihat lagi. Jadi roh nasihat, yang pasti adik-adik, kita mau salah menilai kalau kita
dinasehati umpamanya. Umpamanya adik-adik mempunyai kesalahan sebagai anak-anak sekolah minggu umpamanya di gereja. Jadi datang gurunya, guru sekolah minggu memberikan nasihat kepada adik-adik, mungkin orang tua tidak bisa menerimanya. Apalagi umpamanya nasihat itu dapat menyakitkan hati kita. Padahal nasihat itu sebenarnya membuat kita lebih bagus, lebih bisa mengerti apakah kita sudah salah. Jadi orang kalau ditegur kesalahannya, sebagian orang itu tidak menerimanya. Banyak yang seperti itu ya. Karena semua orang itu ibaratnya tidak mau disalahkan, tetapi selalu orang mau dibenarkan. Itulah pentingnya adik-adik ada roh nasihat di dalam diri kita, supaya kita adik-adik, begitu juga orang tua yang memberikan nasihat kepada anak-anak, supaya anak-anak itu dapat menerima nasihat yang kita berikan dengan baik. Jadi nasihat itu tidak memberikan hati kita menjadi tersinggung umpamanya, tetapi kita buatlah nasihat itu menjadi suatu pelajaran yang berharga, supaya kita ke depannya lagi lebih baik lagi. Itunya arti nasihat itu. Jadi tidak ada guru sekolah minggu, tidak ada orang tua yang menasehati anak-anaknya untuk biar menjadi buruk. Tetapi orang tua selalu dan guru sekolah minggu selalu memberikan nasihat itu supaya anak-anak itu biar lebih baik, lebih bagus. Jadi apalagi ada suatu kekuatan di situ, yaitu roh nasihat katanya. Jadi mempunyai kekuatan yang luar biasa bagi anak-anak kami sekolah minggu. Kalau kita sudah menerima roh nasihat, terlebih-lebih dari Tuhan kita. Begitu juga dengan roh keperkasaan. Jadi kita kalau melihat suatu film umpamanya, film anak-anak yang menggambarkan di situ suatu peperangan, dia berani, ibaratnya dia sebagai jenderal di film itu, dia berusaha supaya dia berani, dia perkasa, jadi melawan musuh-musuhnya. Akhirnya dia bisa berperang berani dengan baik. Itulah yang dikatakan di sini, kalau dikatakan roh keperkasaan, supaya adik-adik menerima roh keperkasaan itu, supaya adik-adik menjadi berani sebagai murid-murid Yesus, mengerti sebagai murid-murid Yesus, dan selalu setia sampai akhir. Jadi setia sampai akhir hidupnya. Jadi berani mempertahankan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Raja Mesias di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Di sini adik-adik, suatu relasi berarti ada suatu hubungan, ya. Seperti umpamanya kalau dikatakan di sini
roh pengenalan bukan sekedar seperti CCTV umpamanya. Umpamanya bisa kita mengenal di situ ada orang pencuri umpamanya. Bisa kita kenal di situ. Tapi hanya mengenal wajahnya saja di situ. Jadi kalau pengenalan, roh pengenalan di sini yang dikatakan bukan seperti itu, tetapi bisa mengubah kita menjadi baik, itu maksudnya. Kalau kita sudah menerima roh pengenalan dan takut akan Tuhan, kehidupan kita yang buruk bisa menjadi baik. Di sini kita bisa diubah, itu maksudnya, bisa berubah ke lebih baik. Itulah adik-adik, saudara-saudara yang saya kasihi, yang saya cintai. Kalau kita dikatakan di sini mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan, diibaratkan itu, apalagi dikatakan kesenangannya adalah takut akan Tuhan, yang artinya kita bukan lari sembunyi dari Tuhan, tetapi menunjukkan kita semakin taat, menunjukkan kesalehan kita kepada Tuhan. Jadi dalam arti takut akan Tuhan, itulah kesenangan kita yang dapat di sini menunjukkan kepribadian kita menaati perintah-perintahnya. Jadi bukan lari kita sembunyi dari Dia, bukan takut istilahnya anak-anak yang ada takut umpamanya kepada polisi atau takut kepada binatang buas, bukan seperti itu yang dikatakan di sini, takut akan Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan yang menyenangkan dalam arti di sini kita harus menunjukkan ketaatan kita, kesalehan kita, kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi artinya di sini kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu artinya adik-adik. Makanya digambarkan di sini, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi ini di sini kepribadian Yesus Kristus ya, yang datang kedua kalinya, yang pasti Dia menghakimi, menghukum orang-orang yang tidak mau berubah. Jadi yang pasti adik-adik di sini, marilah kita berubah dengan roh-roh tadi. Ada itu berapa roh tadi? Roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Jadi marilah kita tunjukkan ya adik-adik dengan firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa kita sudah menerima Raja Damai itu yang memberikan hati kita damai, hati kita tenang. Marilah kita tunjukkan di ibadah-ibadah kita selanjutnya menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami di surga, karena Tuhan sudah memberikan firman-Mu buat anak-anak-Mu di ibadah kami ini, supaya anak-anak sekolah minggu dapat menerima bahwa Engkau adalah Raja Damai, Mesias, Juru Selamat bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Kutajaya. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya firman-Mu dapat berbuah dengan baik di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Bibelfro.
Sebelum kita tutup ibadah ini, kita kembali angkat lagu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari buku Ende. Pada nauli hodang hulu pahon. Ayo Inang musiknya. Baiklah adik-adik, supaya kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.